Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang gempa yang terjadi di Sumeneb, Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. 5 mengguncang wilayah Sumeneb, Jawa Timur pada Selasa malam pukul 23:49 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat pusat gempa berada di koordinat 7,25 lintang selatan dan 114,22 bujur timur dengan kedalaman 11 km. Nah, pusat gempa ini berjarak sekitar 50 km tenggara Sumeneb, Jawa Timur, dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski titik gempa berada di laut pemirsa, namun dekat dengan Pulau Sapudi yang padat penduduk sehingga getaran yang sangat terasa ini berdampak cukup parah dan sejumlah bangunan pun terlihat rusak mulai dari genteng berjatuhan, kaca bangunan pecah, bahkan dinding bangunan pun terlihat roboh nih pemirsa. Ya, jadi pemirsa tidak hanya di Kepulauan Sapudi saja, guncangan kuat juga dirasakan oleh mayoritas warga Sumeneb dan ini mengakibatkan warga panik dan juga sampai berhamburan keluar rumah karena mereka ingin menyelamatkan diri dan sebagian memilih ke tanah lapang karena mereka takut tertimpa bangunan roboh. Dan gempa yang terjadi di tengah malam, ini warga pun memilih tidur di luar rumah karena takut adanya gempa susulan. Nah, pemirsa, selain rumah warga yang roboh dan rusak, gempa yang bermagnitudo 6,5 ini juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka akibat gempa dan juga ini karena tertimpa kaca pecah dan juga reruntuhan bangunan lainnya. Gitu ya, bayangin lagi malam-malam gitu, lagi tidur-tidur, lagi istirahat, tiba-tiba ada goyangan gitu. Goyangannya cukup kencang ya, dan terasa dari 6,5 skala Richter. Akhirnya tuh ya, ketika ada gempa seperti ini, itu ada bangunan yang roboh ya, tidak kuat untuk menahan getaran dari gempa. Jadi lagi anak-anak tidur istirahat, tiba-tiba harus keluar berhamburan untuk menyelamatkan diri. Dan mungkin kok ada orang yang nggak bangun itu bisa tertimbun ya, atau nggak tertimpa dari bangunan yang rubuh. Jadi kasihan juga itu ya, lagi istirahat, lagi anak tidur, tiba-tiba harus merasakan bencana seperti ini. Ya, mudah-mudahan pada selamat lah dari bencana seperti ini ya. Kita lihat untuk data terkini, rumah yang mengalami kerusakan ini tercatat hingga saat ini sekitar 22 bangunan dengan berbagai tingkat kerusakan pemirsa, mulai dari yang ringan, sedang, dan juga berat. Ini diantaranya dari 2 masjid, 1 musola, dan juga 1 bangunan puskesmas. Kemudian terkait dengan orang yang luka, ada 3 laporan 3 orang yang terluka karena terkena serpihan kaca dari bangunan yang rusak. Ini mulai dari dinding yang roboh, kemudian puing-puing yang berjatuhan. Dan ada sejumlah wilayah yang merasakan getaran yang cukup signifikan. Ini mulai dari Pulau Madura di Jawa Timur, ini meliputi Sumeneb, Pamekasan, Surabaya. Kemudian ada Bali di Denpasar, Gianyar, Tabanan, kemudian Lombok, Situbondo, Bondowoso, Blitar, dan juga di daerah sekitar lainnya, pemirsa. Iya, nah soal Situbondo nih Jessica, jadi pemirsa, gempa juga dirasakan di warga di kawasan Situbondo, kadang membuat warga memilih tidur di luar rumah pemirsa karena masih takut adanya gempa susulan serta adanya reruntuhan bangunan pasca gempa. Nah, ya itu kan bahaya emang dari gempa susulan ini. Mungkin gempa pertama tuh bangunan masih bisa bertahan, tapi kalau ada gempa kedua, gempa ketiga ya susulannya, itu mungkin bangunan itu tidak kuat untuk menahan getaran susulan tadi, sehingga bisa menyebabkan rumah yang sudah lemah ya gara-gara getaran yang pertama ataupun yang kedua bisa rubuh akhirnya. Makanya kan pada tidur di luar supaya ya nggak terganggu lagi tidurnya kalaupun ada gempa susulan. Jadi bisa mencari tempat yang lebih aman ya, menyelamatkan diri gitu dari gempa seperti ini. Soalnya kan malam-malam ya, orang lagi ngantuk tiba-tiba harus keluar seperti itu ya, harus mencari tempat berlindung lah setidaknya untuk beristirahat ya, untuk nanti mengecek apakah aman gak nih rumahnya atau bisa diselamatkan gak nih ya barang berharga yang masih tersisa dalam rumah. Sumberrejo, Kecamatan Banyu Putih yang masih trauma akibat guncangan gempa magnitudo 5,7 ini pada pekan lalu. Jadi sebelumnya sempat terjadi gempa pada pekan lalu pemirsa, dan gempa ini mengakibatkan bangunan rumah warga retak. Rasa was-was warga ini belum pulih pemirsa, sehingga guncangan gempa yang bermagnitudo 6,5 yang lebih besar di Sumeneb kembali membuat mereka trauma. Terlebih lagi guncangan di tengah malam itu dirasakan warga terasa lebih besar serta lebih lama dibandingkan gempa pada 1 pekan sebelumnya. Nah, jadi gempanya nggak cuma sekali tuh ya, jadi pekan sebelumnya itu udah ada gempa sebelumnya. Jadi kayak ini mungkin gempa susulannya di minggu berikutnya ya. Jadi itu yang membuat mungkin awal udah lemah nih rumahnya, terus gempa
pekan berikutnya menyebabkan rumah yang sudah lemah ini, misalnya dari konstruksinya itu akhirnya bisa roboh. Jadi pertama itu retakan kecil, tapi kalau digoyang terus sama gempa gitu dalam jangka waktu yang lebih lama, itu bisa aja jadi roboh rumahnya ya. Ya Jessica ya, terasa juga getaran ini. Jadi kita bisa lihat ya pemirsa, kita akan sama-sama melihat bagaimana kepanikan yang dialami warga di Jemberana di Bali. Karena sejumlah warga ini sampai keluar rumah karena getaran gempa ini terasa cukup kuat di Bali pemirsa. Bahkan beberapa warga nggak mau nih masuk ke rumah meskipun gempa sudah berhenti. Karena takut terjadi gempa susulan yang lebih besar. Terkait dengan gempa susulan atau aftershocknya pemirsa, kami juga mencoba untuk mendalami dari BMKG data-datanya. Memang terdapat gempa susulan atau aftershock yang dilaporkan terjadi beberapa kali. Contohnya ini satu kali gempa susulan magnitudonya 4,3 magnitudo. Ini sekitar 26 menit setelah gempa utama yang terjadi pada di tengah malam. Namun dipastikan tidak ada laporan untuk susulan tsunami ya untuk gempa bumi ini pemirsa. Nah, menurut BPBD Sumeneb pemirsa, laporan sementara ada sekitar 22 bangunan yang mengalami kerusakan ringan, sedang dan juga berat, termasuk 2 masjid, 1 musola dan juga 1 bangunan puskesmas, seperti yang diceritakan oleh Jessica tadi. Dan selain kerusakan bangunan pemirsa, juga ada 3 warga yang mengalami luka-luka akibat terkena serpihan kaca bangunan yang rusak. Tim BPBD pun masih melakukan pendataan ke lapangan untuk memastikan jumlah korban, baik bangunan dan juga korban jiwa untuk saat ini. Nah, pemirsa, kemudian juga di kawasan Banyuwangi juga juga terasa gempanya ini dengan kedalaman 50 km di Tenggara Sumeneb. Dan tidak hanya di Sumeneb juga dan juga Banyuwangi, juga terasa di sekitaran perairan Sepudi, Madura, kemudian juga Situbondo tadi, ada Probolinggo hingga ke kota Surabaya. Dan juga ada kawasan Bali hingga Banyuwangi, serta Jember, dan sampai ke Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau menurut perakirawan BMKG pemirsa, pada stasiun meteorologi kelas 3 Banyuwangi, Agung Dwi Nugroho, ini mengatakan potensi gempa susulan ini masih akan terjadi. Untuk itu, masyarakat diminta tetap berhati-hati dan waspada, namun warga diimbau untuk merujuk ke informasi dari BMKG atau pihak terkait. Jadi jangan percaya kalau ada forwardan chat atau pernah ada hoax-hoax dari media sosial, hanya percaya dari informasi di BMKG. Kita akan melihat bagaimana perkiraan dari perakirawan BMKG kelas 3 Banyuwangi, Agung Dwi Nugroho, berikut ini pemirsa. Kan untuk ada MMI-nya itu, kalau untuk MMI paling besar itu di Pulau Sapudi sendiri dengan skalanya 5 hingga 6. Kemudian untuk Sumeneb itu skalanya 4. Kemudian Surabaya, Probolinggo, kemudian Situbondo. Sumeneb itu skalanya 3 hingga 4. Bondowoso hingga Bali. Variasi getaran gempanya ya. Terus himbauan pada masyarakat? Ya, himbauan masyarakat untuk tetap update tentang info BMKG, info gempa, dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang hoax atau mengatasnamakan BMKG bahwa akan ada gempa susulan dengan lebih besar, terutama karena sampai saat ini yang serba canggih saat ini juga belum ada teknologi yang bisa memperkirakan kapan dan di mana terjadinya gempa itu sendiri. Nah, Jadi berarti ada oknum-oknum yang menyebarkan tadi ya, biar orang itu jadi panik, misalnya ada gempa susulan yang lebih besar gitu. Kalau misalnya yang lebih besar kan berarti bisa menghancurkan ataupun membuat kerugian yang lebih besar. Nah, itu nggak boleh dipercaya, karena ya untuk memprediksi gempa itu sangat sulit sampai belum ada teknologinya yang bisa gitu secara pasti, oh ini pasti gempa nih, misalnya berapa jam kemudian atau berapa minggu kemudian ke depannya. Karena ya tadi nggak ada kepastian gitu, tiba-tiba lempengnya bergerak, ada yang bergetar, itu juga masyarakat hanya bisa menerima ya, karena itu bencana alam, sesuatu yang tidak bisa diprediksi secara pasti ya. Jadi jangan termakan oleh berita hoax yang membuat panik ya. Magnitudo 6,5 di Sumeneb, BMKG juga telah mencatat terjadi sejumlah gempa susulan di Kabupaten Sumeneb. Yang mana gempa susulan ini terbesar tercatat dengan magnitudo 4,4. Dan Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan kalau gempa Sumeneb merupakan gempa bumi yang dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif di bawah laut. Jadi pemirsa, kalau kita lihat yang pertama ini terjadi gempa dengan magnitudo 6,5
pada pukul 23.49 waktu Indonesia Barat atau tadi malam, yang mana tercatat ada sebanyak 4 kali hingga pukul 00.29 waktu Indonesia Barat dengan magnitudonya terbesar yang untuk susulannya pemirsa 4,4 magnitudo. Hingga saat ini tercatat ada 22 bangunan yang mengalami kerusakan dan juga terdapat 3 laporan orang yang terluka. Ini akibat terkena serpihan kaca dari bangunan yang rusak. Sementara untuk wilayah yang merasakan getaran cukup signifikan tidak hanya di Pulau Jawa Timur saja pemirsa, tapi kalau kita melihat secara besar ada di Pulau Madura di Jawa Timur, ini meliputi Sumeneb, Pamekasan, Surabaya. Kemudian di Bali ini juga terasa pemirsa terutama di Denpasar, Gianyar dan juga Tabanan, kemudian Lombok, Situbondo, Bondowoso, Blitar dan juga di daerah sekitar lainnya. Iya, dan BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang meskipun ada potensi gempa susulan dan jangan percaya berita hoax pemirsa. Jadi harus selalu mengikuti informasi terkini dari pihak BMKG dan juga pihak terkait lainnya agar tidak terjadi kepanikan. Nah, jadi itu ya, jadi sarannya jangan termakan berita hoax juga. Dan kita bisa lihat bahwa tadi gempa susulan nyata memang lebih rendah ya skala Richternya dibandingkan dengan gempa yang utama tadi. Karena ada beberapa kasus ketika gempa susulan tuh bisa lebih besar dibandingkan gempa yang awalnya. Sehingga tadi kan diharapkan untuk mungkin berhati-hati atau mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Supaya ketika ada gempa susulan yang mungkin dikhawatirkan bisa lebih besar, itu orang-orang sudah aman ya dari tempat ataupun dari bangunan tempat dia tinggal. Karena ya tadi ya, bayangin lagi malam-malam gitu ya, orang-orang lagi istirahat, lagi tidur, lagi apa ya, sedang apa ya, lagi enak-enakan lah di rumah, tiba-tiba digoyang gitu aja kan malam-malam, mungkin ada yang nggak bangun sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri, akhirnya bisa terluka dari runtuhan tadi karena ada 3 orang yang terluka ya gara-gara ada kaca yang pecah gitu, gara-gara getaran gempa itu. Dan mungkin ada yang kena runtuhan tadi sehingga ada yang terluka juga. Dan sampai orang-orang tuh gak tidur lagi di dalam rumah, sampai kan tidur di jalan gitu, di luar rumah gitu kan, untuk menyelamatkan dirinya ya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak gempa ya, gempa nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Kemarin di Papua ada yang di Jawa Barat kemarin ya, bahkan ya emang sedang aktifnya jadi lempeng tektonik ini untuk menggoyang bumi ini ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi kita harus berhati-hati dengan sekarang ini karena gempa itu lagi banyak terjadi di Indonesia ya. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan link video beritanya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.